Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gentri Putri Dayat dengan NIM 2405556 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar saya yang berjudul rangkaian listrik DC dan AC. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, kalian bisa mempas videonya untuk membaca rumusan masalahnya dan juga tujuan percobaannya. Nah, jadi lanjut. Selanjutnya adalah dasar teori. Rangkaian listrik adalah susunan elemen-elemen listrik yang terhubung satu sama lain, lalu membentuk suatu jalur tertutup atau sirkuit. Elemen-elemen listrik ini dapat berupa resistor, kapasitor, induktor, sumber tegangan, dan elemen-elemen lainnya. Semuanya bekerja sama untuk mempermudah arus listrik mengalir melalui jalur tertentu. Nah, dasar teori yang pertama adalah rangkaian terbuka atau open circuit. Rangkaian terbuka adalah rangkaian yang lintasan jalur yang terbuka atau tertutup, sehingga arus tidak dapat mengalir. Saat arus tidak mengalir, komponen tidak berfungsi. Contoh rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada yang terbuka kan jalurnya. Jadi si arus ini nggak bisa mengalir ke semuanya, yang berakhir komponennya tidak berfungsi. Nah, dasar teori yang kedua yaitu rangkaian tertutup atau closed circuit. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang membentuk jalur tertutup. Jalur tersebut memungkinkan arus listrik mengalir secara terus-menerus. Dengan kata lain, arus mengalir tanpa hambatan berarti dan bekerja dengan baik. Contoh rangkaiannya adalah sebagai berikut nih gambar. Ini kan tertutup, jadi si aliran listrik yang dari sumber tegangan listriknya ini terus mengalir atau muter-muter, jadi si komponen ini bekerja. Nah, hukum yang ketiga itu hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama George Siemens Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm pada dasarnya adalah hukum yang menjelaskan mengenai ikatan antara tegangan atau beda potensial, arus listrik, dan serta hambatan di dalam rangkaian listrik. Ada pula bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar atau akan sebanding dengan tegangannya dalam suhu yang tetap. Nah, dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan pula secara matematis nih rumus-rumusnya. Kita bisa membuat yang segitiga ini dengan V di atas. V itu sebagai tegangan listrik atau beda potensialnya, terus yang di sebelah kirinya ini I atau arus listriknya, dan di sebelah kanan ini adalah R atau hambatan listriknya. Dimana untuk mencari V atau tegangannya itu adalah arus listrik dikali dengan hambatannya. Nah, untuk mencari arus listrik sendiri berarti itu tegangannya dibagi dengan hambatannya. Nah, untuk mencari hambatannya, seperti tadi itu tegangan dibagi dengan arus listriknya. Nah, yang keempat, dasar teorinya adalah penghantar ohmik. Penghantar ohmik adalah komponen yang mematuhi hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus melalui konduktor antara dua titik berbanding lurus dengan ketegangan jika dua titik tersebut asalkan semuanya tetap konstan. Nah, yang kelima, ini ada penghantar non-ohmik, itu kebalikannya dari ohmik. Kalau penghantar ohmik adalah komponen yang tidak mengikuti hukum Ohm dan menunjukkan hubungan linear antara arus dan tegangannya. Resistornya dapat berubah seiring dengan tegangan arus atau suhunya juga yang berubah-ubah. Lalu yang ketujuh ada yang keenam adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian di mana komponen-komponen dalam rangkaian tumbuh secara berurutan sehingga arus yang sama mengalir melalui titik komponen dan hambatan total sama dengan jumlah hambatan individu. Selain itu, arus sama di setiap rangkaian. Contoh rangkaian adalah sebagai berikutnya. Ini sama seperti rangkaian tertutup. Jadi itu kayak dia nggak ada lintasan atau jalur-jalur cabang-cabang lainnya. Nah, itu dinamakan rangkaian seri. Lalu yang ketujuh ada rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian di mana komponen-komponen dalam tubuh secara paralel atau memiliki dua ujung yang terhubung ke titik yang sama. Tulang renggang total sama dengan tegangan pada setiap komponen dan arus totalnya dalam rangkaian adalah jumlah arus setiap KBBD. Contohnya rangkaian adalah sebagai berikut. Nih, jadi kalau si paralel ini dia punya cabang. Jadi si arusnya itu arusnya itu nggak sama jadi setiap cabangnya ini. Oke, selanjutnya adalah ke percobaan, yaitu di alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama itu ampere meter, lalu voltmeter, ada bohlam, ada saklar, ada kabel, ada multitester, dan sumber daya listriknya, sumber tegangan listrik. Nah, lanjut ke langkah-langkahnya. Yang pertama ini kita mengukur hambatan secara langsung. Nah, cara mengukur hambatan listrik yang pertama adalah menggunakan multimeter atau multitester. Multitester itu alat khusus yang dirancang untuk mengukur kuat arus atau beda potensial dan hambatan dalam satu rangkaian. Cara menggunakannya adalah dengan memutar saklar pada karab tanda R atau kalian mengukur apa, di situ ada multimeter berfungsi dengan ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang ada di ukur hambatan dan perhatikan skala yang ditampilkan pada multitester ini. Jadi nanti ada alatnya itu kayak yang jarum dua gitu. Nanti diberitahu di alatnya itu yang mana yang ke plus, mana yang ke min. Nanti taruh di benda yang mau diukur hambatannya. Lalu yang kedua itu mengukur hambatan secara tidak langsung. Mengukur hambatan listrik juga dilakukan secara tidak langsung, itu dengan menggabungkan voltmeter dan ampermeter secara bersama-sama pada rangkaian listrik yang ingin diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sementara ampermeter dipasang seri dengan benda yang ingin diukur hambatannya. Saat rangkaian tersebut dipasang, selanjutnya adalah membaca setiap skala yang ditampilkan pada voltmeter maupun ampermeter dan hitung nilai hambatan menggunakan persamaan hukum Ohm yang tadi itu yang ada di dasar teori.
Hal yang kedua ini mencoba dengan rangkaian seri. Itu pertama siapkan ampere meter untuk percobaan kali ini. Kenapa ampere meter? Ini dirangkai secara seri dan nggak bisa paralel karena ampere meter ini jika dipasang secara paralel kan nanti si arusnya tiap cabang kan berbeda-beda. Jadi nanti satu meter ini nggak berguna karena di cabang satu dengan cabang yang lain itu beda-beda, sedangkan ampere meter cuma bisa membaca satu arus saja, jadi dia hanya bisa dirangkai secara seri. Lalu rangkai menggunakan kabel ke sumber daya listrik dan bohlam, mereka seperti pada gambar pada di dasar teori yang sebelumnya. Jika sudah terangkai, nyalakan sumber tegangan listrik sampai dapat terbaca oleh ampere meter. Catat hasil pembacaan dari ampere meter. Ulangi dengan mengubah lampunya dengan lampu-lampu lain, jadi lampunya diubah-ubah itu secara seri. Lalu yang keempatnya adalah menggunakan rangkaian paralel. Siapkan voltmeter untuk percobaan kali ini. Nah, begitu juga dengan ampere meter. Seperti ampere meter, voltmeter juga hanya bisa dirangkai secara paralel, bisa secara seri. Kenapa? Karena kalau dipasang secara seri sih tegangannya ini jadi jadi kecil gitu, karena kan nggak sama. Sedangkan kalau paralel itu setiap tegangan di setiap rangkaian di jalurnya itu sama, jadi voltmeter ini harus dirangkai secara paralel. Lalu rangkai menggunakan kabel ke sumber tegangan listrik dan juga bohlam, rangkai seperti pada di gambar yang sebelumnya. Nah, di paralel ini kita bisa menggunakan beberapa lampu, bisa 1, bisa 2, atau 3 secara sekaligus. Lalu jika sudah terangkai, nyalakan sumber daya listriknya sampai dapat terbaca oleh voltmeter. Catat hasil pembacaan dari voltmeter dengan menggunakan hukum Ohm, lalu ulangi dengan menambah terus lampu yang digunakan. Nah, percobaan selanjutnya itu adalah menggunakan hambatan geser, yaitu atau rheostat. Yang pertama, siapkan rheostat, ampere meter, dan voltmeter. Rangkai kabel ke sumber daya listrik dan bohlam, seperti gambar berikut. Nah, ini di gambar ini nggak ada ampere meter, voltmeternya ya. Kalau itu, jadi kan nanti si rheostat dipasangnya secara seri sama si ampere meter. Dan nanti si voltmeter itu dirangkai secara paralel. Dan nanti si ujung kabelnya ini dipasang di yang ada di tanda B, dan juga si yang tanda yang di bawah itu nanti ada yang kayak titik kayak gitulah. Lalu nyalakan sumber daya listrik, geser bagian G ke tengah, jadi si menggeser-geser yang bagian G itu ke tengah atau ke samping untuk melihat nanti hambatannya. Lalu jika nilai pada ampere meter voltmeter dan cepat catat. Lalu geser lagi ke ujung kiri, yaitu ke sebelah A, dan lihat hasil pada ampere meter dan voltmeter dan juga catat. Nah, selanjutnya percobaan yang dilakukan adalah mencoba saklar, listrik saklar tukar atau hotel. Itu siapkan 2 saklar dan 1 lampu. Rangkai seperti pada gambar berikutnya, ini dari dipasang. Jika sudah nyalakan sumber daya listrik, menekan tombol saklar keduanya bergantian. Jika menyala dan mati di berbagai titik pada kedua saklar, maka percobaan berhasil. Jadi nanti saya taruh fotonya, ini lupa ditaruh. Jadi nanti itu sesuai kabelnya. Nanti kalau kalian nyalain kayak di saklar 1, kalian klik gitu, nanti dia nyala. Nanti kalau kalian klik lagi sebelah kiri, nanti dia mati. Nah, nanti kalian di sebelah kanan nyala, sebelah kiri mati. Atau enggak nanti sebelah kiri nyalain, nanti dia matinya di sebelah kanan. Itu berarti percobaannya sudah benar. Adapun tabel data dari eksperimen tersebut adalah sebagai berikut. Ini tabel-tabel yang percobaan pertama ini yang disatukan ampere meter sama voltmeter yang secara paralel dan seri. Nah, ini ada secara seri dan juga paralel percobaannya. Itu mendapatkan segini. Nah, ini R atau hambatannya itu V atau tegangannya dikali dengan arusnya. Itu ada hambatan geser juga, kita bisa baca. Nah, lalu adapun hasil datanya adalah sebagai berikut, dimana ini hubungan antara si arus dan juga hambatan di paralel, juga arus dan hambatan di bagian seri. Nah, di bagian paralel ini hubungan antara arus dan hambatan ini naik, tidak lurus, jadi dia linear, berarti dia masuk ke hukum ohmik. Nah, seri ini gak tahu ya, dia membuat kurva gitu, jadi dia buat tidak ohmik, seharusnya ohmik tapi tidak. Langsung nih kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan kali ini adalah bahwa ampere meter harus dirangkai secara seri. Jika tidak, harus sangat terbagi-bagi dan sulit terbaca, tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Begitu pula untuk voltmeter harus dirangkai secara paralel. Lalu pada rangkaian paralel, cahaya lampu lebih terang dibandingkan ke seri karena tegangan yang diterima oleh lampu sama semuanya, tidak seperti seri yang terbagi-bagi. Dan ternyata lampu dapat dinyalakan di tempat yang berbeda menggunakan prinsip saklar hotel. Dan semakin besar tegangan, maka arus juga semakin besar. Walau pada percobaan yang kali ini hasilnya malah ada yang menurun, mungkin disebabkan oleh adanya kesalahan dan kurangan field yang sama membaca setiap hasil pengamatan. Nah, tadi kan di hasil data saya itu ada yang menurun jadi kayak gitu ya, ada yang bikin kurva yang ke atas. Mungkin itu ada salah pembacaan atau bagaimana, mungkin begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penanganan atau kurang jelas dalam menampilkan tabel data atau hasil data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.